kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal BTS dari nomor 21. Langsung saja mari kita bahas, dengarkan, simak penjelasan saya. Nomor 21, kelompok etnis terbesar yang mendiami negara Myanmar adalah suku Khmer. Yang D. Nomor 22, jalinan kerjasama yang dilakukan antar negara-negara penghasil minyak bumi seperti pada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, didorong oleh faktor ini sama seperti nomor berapa kemarin itu tadi itu, yaitu didorong oleh kesamaan sumber daya alam. Nomor 23, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi adalah perubahan sosial. Ada yang berubah, yaitu terdapat peningkatan jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Kita lanjutkan nomor 24. Bangunan di samping merupakan ciri khas negara. Bangunan apa ini? Kalian tahu? Ini adalah Menara Petronas yang ada di Malaysia. 25. Berikut adalah potensi alam yang dimiliki Indonesia, yaitu yang semuanya benar ya, karena ini adalah potensi alam dari persebaran tanah umumnya subur ya, karena memang banyak gunung Merapi ya. Di Malang saja ada Gunung Bromo dan Semeru ya, ada juga Gunung Kelut. Kemudian yang B memiliki garis pantai yang panjang dan perairan laut yang luas ya, memiliki kekayaan alam laut, sumber daya laut yang sangat banyak melimpah, yaitu terumbu karangnya, hasil ikannya. Yang C kaya akan barang tambang, hasil pertanian, perkebunannya. Jadi semuanya benar. Itu adalah potensi alam yang dimiliki negara kita Indonesia tercinta ini. 26. Contoh kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana klimatik yang pernah dilakukan antara negara-negara ASEAN adalah, ini adalah gambar-gambar contoh yang disebabkan oleh bencana alam klimatik. Bencana alam klimatik ini terjadi karena perubahan iklim ya, ada angin ya, tanah longsor, kekeringan, kemudian kebakaran hutan, banjir, kemudian ombak yang besar. Jadi jawabannya nomor 26 itu adalah yang A, peminjam pesawat pemadam kebakaran di Sumatera oleh Malaysia dan Singapura. Nomor 27, yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan alat transportasi kereta listrik adalah yang B. 1. Bergantung terhadap ketersediaan listrik. Nomor 2. Aktivitas terhenti jika kondisi cuaca buruk. 3. Mampu mengangkut manusia dan barang dalam jumlah yang sangat banyak. 4. Melewati batas negara dan dunia. 5. Lebih ekonomis sehingga terjangkau kepada semua kalangan. Yang lebih tepatnya yaitu nomor 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya yang B. Nomor 28. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adalah apa? Yaitu yang C ini. Lokasi terjangkau dari kota. Ya. Kenapa kok lokasi terjangkau dari kota yang dipilih? Karena ya, alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman orang-orang karena di kota itu semakin hari lahannya juga semakin sempit ya, karena pertumbuhan penduduk yang sangat cepat
membuat alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau perumahan. Nomor 29. Faktor iklim mempengaruhi perubahan ruang, interaksi antar ruang negara-negara ASEAN karena perubahan iklim menyebabkan bencana. Karena kadangkala perubahan iklim itu menyebabkan bencana alam yang memang kita sendiri sebagai manusia tidak bisa merubah hal tersebut. Sementara itu iklim juga tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, kalau cuaca bisa. 30. Bentuk kerjasama yang mendorong kerjasama antar negara anggota ASEAN yaitu letak geografis. Karena letak geografisnya berdekatan, berada di satu wilayah yaitu Asia Tenggara, membuat kita semakin erat kerjasamanya. 31. Mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kerjasama, yaitu ekonomi. 32. Upaya menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan disebut kerja sama. 33. Iklim yang terbentuk akibat letak negara-negara ASEAN di sekitar Khatulistiwa dan Diapit, daratan luas Asia dan Australia adalah iklim tropis dan iklim muson. Faktor pendorong kerjasama antara negara ASEAN yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Itu yang paling penting. Nah, kondisi geografisnya. 35. Beberapa kasus pekerja migran yang diperhatikan negara-negara ASEAN yaitu perlindungan hak-hak pekerja migran, yaitu pendatang migran itu. 36. Negara anggota ASEAN yang perekonomiannya sebagian besar dari hasil minyak bumi dan gas yaitu Brunei Darussalam. Maaf, ini kuncinya salah ya. Yang D. 37. Sejauh ini organisasi regional ASEAN terdiri dari 10 negara. Secara geografis perbatasan wilayah ASEAN berada di selatan, yaitu Samudra Hindia dan benua Australia. 38. Pertimbangan data berikut negara-negara anggota ASEAN berdasarkan di atas negara yang wilayahnya berpulau-pulau diberikan dalam angka ya, ini harusnya A1 1 2 3 4 5. Jawabannya ya Filipina, Indonesia, dan Singapura. Singapura ini kepulauan yang kecil-kecil gitu. Pada part 1 kan sudah saya perlihatkan peta Singapura. Jadi jawabannya yang B. 39. Mengubah sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula ke fungsi lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi negara itu sendiri dianggap konversi lahan. Itu adalah pengertiannya. 40. Salah satu bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang pendidikan adalah Konvensi Guru Dewan ASEAN. Yang sering konferensi ya, sebenarnya itu mirip-mirip konferensi. Itu
pendidikan di negara-negara ASEAN, karena harus gurunya dulu diberi pelatihan, diberi bantuan pendidikan, beasiswa pendidikan untuk meningkatkan wawasannya. Setelah itu baru bisa meningkatkan pendidikan di masing-masing negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, sampai di sini, sampai 40. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa komen